Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan membuat kita berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mempunyai pengetahuan, artinya memiliki ilmu, dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Kemudian di sisi lain pada Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bimaa ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian diberikan beberapa derajat. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah terhadap sesuatu yang kalian kerjakan khabirun, maha mengetahui. Kedua ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan keutamaan yang hebat, yang baik kepada orang-orang yang mau menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita di rantau untuk mengambil waktu dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Ya, waktu-waktu yang sudah dilalui jangan sampai terulang dengan kondisi dan keadaan yang sama. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mainnya lebih banyak dibandingkan dengan belajar. Sekarang mulai press waktu kalian, mulai dibagi, mulai disusun, di mana tempat-tempat yang harus kalian memang bermain, berolahraga, dan di mana waktunya kalian memang harus bersungguh-sungguh mentadaburi ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kaji lebih lanjut lagi, kita semua telah hafal hadisnya, tetapi untuk melaksanakan inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi diri kita.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Rawahu Tirmidzi. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridullahu bihi khairan. Siapa di antara hamba Allah yang ada di permukaan buminya Allah, ketika Allah menginginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fid-din, pasti akan dipahamkan agama kepada dirinya. Lalu mereka yang sudah berada di dalam tempat di mana mereka bisa paham agama, kemudian mereka lari dari tempat tersebut, berarti mereka tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa bisa Ustaz? Ya, memang seperti demikian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man yuridullahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fid-din, maka akan dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah berada di tempat di mana mereka belajar agama, kemudian dia keluar, ya berarti dia tidak mau menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada diri kita. Walaupun godaan, tantangan, rintangan di luar terus menghantui pikiran kita, ya, memprovokasikan pikiran kita, tapi kita tetap harus istiqomah untuk melakukan, ya, apa yang harus kita lakukan dalam cita-cita mulia kita, yakni mempelajari ilmu agama. Ya, sadar ataupun tidak sadar, ternyata kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia memudahkan langkahnya untuk menuju ke tempat berbasis ilmu, kemudian dia duduk mempelajari ilmu di sana dengan penuh keikhlasan mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kemudahan Allah telah berikan, ya, untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Ternyata kalau mau masuk surga itu gampang, ya. Ternyata kalau mau masuk surga itu gampang. Gampang bagaimana Ustaz? Ya, ikuti apa yang sudah dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan yang kita lakukan, jangan sampai kita melalaikan waktu-waktu tertentu untuk mempelajari agama. Kalau kalian di sini alhamdulillah setiap hari ada kesempatan untuk belajar. Ini untuk mereka yang kemudian sibuk dengan pekerjaan, ya. Sibuk dengan pekerjaan, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, terus hari-hari dihiasi dengan pergi pagi pulang malam dalam pelaksanaan kegiatan kerja mereka. Nah, kalau mereka tidak siapkan waktu untuk menuntut ilmu agama, bagaimana Allah memudahkan langkah mereka menuju ke surganya? Ya, jadi tugas kalian adalah ketika selesai dari sini kemudian punya pekerjaan, bila perlu kalian yang mengajak, ya, saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, rekan-rekan kerja kalian untuk menyiapkan waktu ke majelis-majelis ilmu. Kenapa Ustadz harus diajak? Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
wasallam, "Man su'ila an ilmin 'alimahu thumma katamahu ujiba yawmal qiyamah bilijabin nawar." Man su'ila an ilmin 'alimahu thumma katamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin min nar. Kalau kau sudah punya pengetahuan terkait dengan apa saja, mau pintar masak pisang goreng, mau pintar masak bakso, mau pintar masak mie ayam, ya, itu harus dibagikan kepada orang lain. Ustaz, kalau saya bagi nanti penghasilan saya jadi berkurang karena konsumen pasti lari ke teman saya. Kenapa? Rasanya sama. Ya pasti mereka cari yang dekat. Itu jangan seperti begitu pikiran kita. Karena setiap dari kita masing-masing sudah ditakdirkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tebarkan ilmu kita bukan berarti mengurangi rizki yang ada pada diri kita, ya, tetapi justru mendatangkan pahala kepada diri kita. Kenapa? Ya karena kita bisa membagi atau mewariskan ilmu kita kepada orang lain sehingga dia bisa menghidupkan keluarganya. Ya, jadi jangan punya pikiran yang negatif. Yakinlah bahwa setiap dari kita Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rizkinya masing-masing. Tidak akan pernah bisa tertukar antara rizkinya si A dengan si B, tidak bakalan bisa. Si A kalau sudah ditentukan 90% sudah 90% rezekinya. Si B ditentukan 100% 100% rezekinya. Nggak bisa ditukar yang B 100% pindah ke yang A 90%, nggak bisa. Jadi masing-masing sudah punya kadar rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyrati sa'a yarfa'ul ilm wa yathbutul jahl. Bahwa sesungguhnya ciri-ciri kiamat kata Rasulullah SAW itu datang apabila kita melihat ya orang-orang yang apa ya, inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilm, orang-orang mengalami kebodohan. Kenapa mengalami kebodohan terkait agama? Karena ilmu itu diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Ulama-ulama diwafatkan. Ya, jadi sudah mulai timbul kebodohan di mana-mana. Ya, nanti syariat agama Allah pasti dilanggar oleh manusia. Kenapa? Karena kebodohan merajalela. Wa yathbutul jahal. Ya, kebodohan merajalela. Jadi ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka tunggulah bombardirnya Allah akan datang membumi hanguskan bumi berikut manusia yang ada di dalam permukaan bumi. Jadi mari sama-sama kita memanfaatkan waktu kita untuk terus menerus berusaha mengistiqomahkan diri kita dalam menuntut ilmu.